Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elgi Nathaniel dari kelas 12 Multimedia 3, kelompok 1 yang beranggotakan Altaf, Aziz Nur Hakim, Akmal Azhari, Dani Fauziana, Dadan, Farhan, Eris Januarta, dan Maesa Wira. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan diskusi kami. Pengaruh positif IPTEK terhadap NKRI. Pengaruh positif IPTEK, ada banyak pengaruh positif yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat IPTEK, antara lain: 1. Politik, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, memperluas hubungan kerjasama antar daerah, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara, tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. 2. Ekonomi, mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang, memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, sosial budaya. Informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. 4. Hukum, pertahanan, dan keamanan, memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM, memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dipertanggungjawabkan. 5. Pendidikan, menghubungkan orang di seluruh dunia, menyebarkan informasi yang cepat, memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Pengaruh negatif IPTEK terhadap NKRI. Adapun pengaruh negatif IPTEK bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Politik, meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Timbulnya fanatisme, racial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan, kekuasaan, dan percaturan politik. 2. Ekonomi, produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing. Perekonomian akan dikuasai orang asing, cepat atau lambat. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, yakni mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. 4. Hukum, pertahanan, dan keamanan, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, pertahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa. Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. 5. Pendidikan, siswa malas belajar karena kurang bijak menggunakan media sosial, smartphone, dan laptop. Mempermudah terjadinya pelanggaran hak karena kemudahan mengakses data di internet.
penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Contoh sikap selektif untuk menghindari pengaruh buruk dari perkembangan iptek, maka kita harus bersikap selektif dalam menghadapinya. Berikut contoh sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan supremasi hukum, berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan hak asasi manusia atau HAM, dan menjauhi penyimpangannya, terbuka, mendukung, dan mengikuti perkembangan iptek. Menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara. Membiasakan berperilaku baik dan tolong-menolong pada sesama. Belajar dengan giat agar tidak tertinggal dengan perkembangan iptek. Menegakkan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi. Bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi, menjaga pengawasan penggunaan teknologi terutama pada anak di bawah umur. Pendidikan yang kuat akan dasar negara, nilai agama, dan nilai sosial di sekolah.